Dari video yang telah beredar, dari kasus yang telah banyak terjadi di seluruh Indonesia, mahasiswa, pemuda, baik itu pemudi atau mahasiswi, juga mengalami kendala dalam pembayaran uang kuliah dan SPP untuk melanjutkan pendidikannya. Maka dari itu, kami dari Duta Inspirasi Indonesia memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda-pemudi dan mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia dengan mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa inspiratif dari Duta Inspirasi Indonesia dan Yayasan Beasiswa 10.000. Beasiswa inspiratif merupakan beasiswa yang berasal dari donatur di seluruh Indonesia di bawah naungan Duta Inspirasi Indonesia dan Yayasan Beasiswa 10.000 yang bertujuan untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin keempat, yakni Quality Education. Maka dari itu, dengan adanya ini, teman-teman akan diharapkan tidak kewalahan dalam membayar SPP ataupun uang kuliah, di mana beasiswa inspiratif ini bertujuan untuk melunasi hingga lulus SPP ataupun uang kuliah teman-teman. Contohnya nih teman-teman dari semester 2 dengan uang kuliah 2,4 juta. Maka dari semester 2 hingga semester 8 teman-teman dibiayai oleh beasiswa inspiratif. Hai Sobat Indonesia, perkenalkan aku Kanisha Wanita Caesar, Duta Inspirasi batch keempat dari Provinsi Jawa Tengah. Kali ini Fani mau membahas dan melanjutkan sedikit informasi yang sudah diberikan oleh Kak Rizky barusan. Nah, berhubung teman-teman udah tahu nih apa yang beasiswa inspiratif dan juga tujuannya, jadi kali ini Fani mau ngasih tahu siapa sih sasaran yang bisa diperuntukkan untuk mendapatkan beasiswa inspiratif dan juga timeline kegiatannya. Beasiswa inspiratif ini terbuka untuk umum loh, terbuka mulai dari SMP sampai SMA, gap year, D1, D2, D3, hingga S1 dan S2 di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia loh. Dan untuk timeline kegiatannya sendiri, ada seleksi berkas dari 11 Maret sampai 10 Juli 2022, kemudian pengumuman tahap 1 di tanggal 30 Juli 2022, dan tes selanjutnya yaitu tahap interview. Nah, untuk seleksi interview ini dari tanggal 1 sampai 3 Agustus 2022. Dan yang terakhir adalah pengumuman. Ini akan diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2022. Jadi, tetap semangat dan semoga berhasil. Berdasarkan pengalaman saya dalam mendaftar suatu beasiswa, salah satu yang saya perhatikan adalah benefit yang didapatkan dalam beasiswa tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan benefit yang kita dapatkan pada beasiswa inspiratif. Adapun benefitnya yang pertama adalah tunjangan dana pendidikan hingga lulus yang akan dibayarkan setiap 1 semester sekali. Yang kedua adalah networking bersama pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, 3 kali virtual coaching bersama Duta Inspirasi Indonesia. Yang ketiga, kita akan mendapatkan e-certificate penerima beasiswa inspiratif tingkat nasional dengan tanda tangan Kemenpora Republik Indonesia. Nah, yang keempat adalah mendapatkan e-book self-empowerment yang bermanfaat guna menunjang pendidikan dan karir. Itu adalah beberapa benefit yang kita dapatkan pada beasiswa inspirasi. Terima kasih. Adapun syarat untuk mendaftar beasiswa inspiratif ini, yang pertama terbuka untuk siswa SMP sampai dengan S2 jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, tanpa adanya minimal nilai EPK maupun nilai raport. Yang ketiga, siswa atau mahasiswa yang sudah menerima beasiswa sebelumnya, baik itu dari pemerintah maupun swasta, tetap bisa daftar di beasiswa ini. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, contohnya seperti aktif di media sosial. Yang kelima, memiliki wawasan yang luas tentang banyak hal, terutama pengetahuan umum tentang keindonesiaan serta provinsi maupun daerah asal. Kemudian yang keenam, memiliki keterampilan atau passion yang kuat di bidangnya masing-masing. Dan yang ketujuh, sehat jasmani maupun rohani. Yang kedelapan, memiliki komitmen yang tinggi, bertanggung jawab dan mau berkontribusi selama periode penerimaan beasiswa inspiratif ini. Yang kesembilan, merupakan pribadi yang menginspirasi atau memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang menginspirasi di masa yang akan datang.
Nah, adapun ketentuan yang harus teman-teman penuhi ketika ingin mendaftarkan diri menjadi calon peserta penerima beasiswa inspiratif tahun 2022 adalah yang pertama, teman-teman wajib melakukan pendaftaran pada link yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara, di mana dalam hal ini pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya apapun. Terus yang kedua adalah teman-teman wajib memfollow akun Instagram Duta Inspirasi Indonesia, Inspiratur Indonesia, dan Beasiswa 10.000, di mana dalam hal ini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah akun dari teman-teman itu tidak boleh di-privat. Terus yang ketiga adalah teman-teman wajib mengupload ribbon dengan caption semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk tag akun Instagram Duta Inspirasi Indonesia, Inspiratur Indonesia, dan Beasiswa 10.000 serta 7 orang terdekat dari teman-teman itu sendiri, di mana dalam hal ini ribbon dapat di-download pada link yang telah disediakan oleh panitia. Dan yang keempat adalah teman-teman wajib men-share poster beasiswa inspiratif ke 5 grup WhatsApp, Line atau Telegram, dan juga Instagram Feeds, di mana dalam hal ini poster dapat juga di-download pada link yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Selanjutnya, teman-teman wajib mengomentari dengan kalimat "Aku sudah daftar, yuk kalian ikutan daftar", dan mention 7 teman terdekat dari teman-teman di kolom komentar pada poster utama beasiswa inspiratif di akun Instagram @10.000 dan akun Instagram @Duta Inspirasi Indonesia. Nah, dan yang perlu teman-teman garis bawahi juga adalah keaktifan dalam share info kegiatan yang diadakan oleh Duta Inspirasi Indonesia di Instagram. Positive comments dan likes yang teman-teman lakukan di real akun dari teman-teman itu akan menjadi nilai tambah bagi tim penyeleksi guna melihat keseriusan dari niat teman-teman peserta untuk menjadi penerima beasiswa inspiratif tahun 2022. Nah, untuk tahapan pendaftarannya sendiri, teman-teman silahkan masuk di link pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara, dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi Google Form-nya. Namun sebelum itu, teman-teman wajib terlebih dahulu untuk membaca dan memahami dengan baik poin-poin penting yang telah tertulis di Google Form tersebut. Setelah itu, teman-teman silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Nah, untuk formulir pertama, kurang lebih untuk memastikan teman-teman apakah betul-betul sudah memahami alur, persyaratan, dan juga poin-poin penting lainnya dari beasiswa inspiratif itu sendiri. Nah, untuk formulir ketiga kurang lebih membahas terkait dengan personality dari peserta itu sendiri, sekaligus pengumpulan berkas-berkas yang telah menjadi syarat pendaftaran beasiswa inspiratif. Dan yang perlu teman-teman garis bawahi adalah teman-teman wajib mengisi ini dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, karena dari satu tahap ke tahap yang lainnya itu akan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Halo teman-teman, kenalkan aku Lia, Duta Inspirasi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kalian sekarang udah tahu kan apa itu beasiswa inspiratif, bagaimana cara pendaftarannya, dan apa saja sih benefit serta keuntungan yang kita dapatkan. Nah, kapan lagi nih kalian bisa kuliah gratis tanpa minimal IPK? Setelah itu, kalian juga perlu tahu nih, beasiswa inspiratif terbuka bagi siapa saja dan semuanya bisa mendaftar dengan syarat dan ketentuan yang mudah nih teman-teman. Masih ragu nih? Ya enggak dong ya. Oke, closing statement. Kupu-kupu setinggi awan, aku kejar, dia pindah haluan. Tunggu apa lagi wahai kawan? Ayo daftar beasiswa untuk pendidikan. Nah, bagaimana teman-teman dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh kami dari Duta Inspirasi Indonesia? Apakah sudah paham? Wah, kayaknya teman-teman masih belum paham nih. Nah, kami akan membuka sesi tanya jawab ataupun Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan di Instagram kami masing-masing. Nah, jadi teman-teman yang tidak sempat bertanya mungkin mewakili pertanyaan ini, semoga terjawab ya teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, adalah apakah penerima dari beasiswa inspiratif ini boleh menerima apabila dia sudah bekerja? Nah, pertanyaan ini boleh banget teman-teman dapatkan beasiswa tersebut asal teman-teman juga bekerja sambil kuliah atau bekerja sambil sekolah. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya bekerja saja, mohon maaf, belum bisa untuk teman-teman mendapatkan beasiswa ini. Tapi kalau misalnya teman-teman
saat ini sedang berkuliah, terus sambil bekerja, dan mendaftar beasiswa ini, boleh banget. Teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mendaftar sebagai calon penerima beasiswa inspiratif. Nah, selanjutnya adalah apakah beasiswa ini apabila sudah diterima akan langsung dikirim ke rekening pribadi atau ke kampus? Nah, untuk jawabannya adalah tergantung dari sesi wawancara teman-teman nantinya apabila teman-teman sudah masuk ke tahap selanjutnya, yakni sesi wawancara. Apakah teman-teman ingin uangnya dimasukkan ke rekening teman-teman atau dikirimkan ke pihak kampus? Nah, dari kebijakan yang telah dibuat, mungkin beasiswa ini akan diberikan ke pihak kampus supaya kampus akan mengetahui siapa penerima beasiswa tersebut dan juga mengetahui apakah teman-teman sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah seperti bidik misi ataupun KIP kuliah. Nah, jadi supaya tahu nih apakah teman-teman sudah ada beasiswa yang terkait kontrak, supaya teman-teman tidak mendaftar beasiswa inspiratif lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih kuota yang disediakan oleh Duta Inspirasi Indonesia yakni beasiswa inspiratif? Jawab nggak ya? Oke, nah kuota yang disediakan oleh beasiswa inspiratif untuk teman-teman adalah sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa sih sebanyak-banyaknya? Nah, jadi dari beasiswa inspiratif sedang menyediakan kuota sebanyak mungkin untuk teman-teman pemuda-pemudi dan mahasiswa-mahasiswi yang ingin membayar uang kuliahnya ataupun terhambat dengan uang kuliahnya. Jadi, teman-teman jangan khawatir, daftarkan diri teman-teman. Pokoknya percaya diri, ikhtiar, dan jujur. Itu yang paling penting untuk mendaftar. Oke teman-teman, untuk sesi tanya jawab aku ada 3 pertanyaan. Jadi langsung aja untuk yang pertama, yaitu apakah ada kriteria atau persyaratan khusus agar bisa diterima mendapatkan beasiswa inspiratif? Nah, aku mau izin menjawab ya. Jadi, di sini tidak ada syarat-syarat khusus, tetapi kalian harus melakukan semaksimal mungkin dan lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apapun itu, jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai ada yang kurang ataupun salah isi, dan tetap semangat serta berdoa dan yakin bahwa kamu akan bisa mendapatkan beasiswa inspiratif ini. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah ada tips and trik untuk mendapatkan beasiswa inspiratif? Oke, tentunya untuk tips and trik tersendiri itu setiap orang masing-masing pasti berbeda. Tetapi khusus dari aku, apabila kalian ingin mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, maka ikutilah apapun seperti informasi dari official account yang sedang berlangsung, dan jangan lupa menggali info sebanyak mungkin, kemudian pantengin terus agar kalian bisa melihat track record yang kalian punya. Kemudian tetaplah berusaha dan berdoa, karena segala sesuatu apabila berdoa dan berusaha tidak akan mengkhianati hasil dari usaha kalian. So, semangat! Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, yaitu apakah tahun depan akan ada beasiswa inspiratif lagi? Dan apabila tahun ini saya tidak diterima, maka apakah tahun depan saya bisa mendaftar? Oke, untuk yang ini ya teman-teman, kita berdoa saja supaya beasiswa inspiratif ini akan berlangsung lama sehingga kita bisa merasakan kebermanfaatannya. Nah, tentu saja kalian jangan lupa untuk selalu mengecek postingan-postingan terbaru dari beasiswa inspiratif ter-up to date, karena tentu saja di akun Duta Inspirasi Indonesia, beasiswa inspiratif akan memberikan banyak kesempatan lagi untuk kita, entah itu besok ataupun lusa. Jadi, kalian tetap berusaha dan tetap melihat uploadan terbaru tentang beasiswa inspiratif, dan jangan mudah menyerah. Lalu apabila kalian sekarang tidak berhasil ataupun belum berhasil, kalian masih tetap bisa mendaftarkan beasiswa inspiratif untuk selanjutnya. So, tetap semangat. Oke, berbicara mengenai beasiswa, tentunya begitu banyak pertanyaan yang ada di pikiran kita masing-masing mengenai beasiswa tersebut. Nah, salah satunya pertanyaan dari teman kita, yaitu jika sudah lolos pada tahap pertama atau administrasi berkas
berkas G-Form, maka selanjutnya akan melanjutkan tahap kedua, yaitu online interview. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada ketentuan untuk dress code selama mengikuti interview tersebut? Dan untuk online interviewnya menggunakan via aplikasi apa? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari itu. Berbicara mengenai dress code, itu tentunya pasti akan diinformasikan lebih oleh dari pihak Duta Inspirasi Indonesianya atau pihak penyelenggara dari beasiswa tersebut. Pastinya itu akan diberikan informasi untuk dress code-nya, tapi sekedar bocoran gini. Biasanya kalau orang interview gunakanlah pakaian yang rapi tentunya dan juga sopan. Nah, berbicara juga mengenai online interviewnya menggunakan aplikasi apa, tentunya juga pasti bakal diinformasikan oleh pihak penyelenggara beasiswa tersebut. Sedikit bocoran juga berdasarkan pengalaman saya untuk mengikuti online interviewnya itu biasanya menggunakan aplikasi Zoom atau enggak Google Meet gitu. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaannya itu, jika kita sudah melalui tahap 1 dan 2, apakah itu artinya kita sudah dinyatakan diterima atau mendapatkan beasiswa inspiratif tersebut? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Saya izin menjawab di sini. Jadi untuk jawabannya itu, jika kita sudah melewati tahap pertama atau tahap kedua, itu kita belum tentu untuk lolos atau tidaknya ke dalam beasiswa yang kita ikuti gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya, tentunya pihak penyelenggara akan mendiskusikan kembali apakah Anda layak untuk dapatkan beasiswa tersebut ataupun Anda belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut walaupun Anda sudah menyelesaikan tahap 1 atau tahap 2 gitu. Nah, jadi jika kalian sudah melewati tahap 1 atau 2 itu belum tentu teman-teman untuk memastikan kalian itu dapat atau tidak. Jadi untuk kesimpulannya gitu, berdasarkan pengalaman saya, teman-teman tetap berdoa, setidaknya kita sudah berusaha gitu. Walaupun lolos atau tidaknya itu kita terserahkan kepada yang di atas gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun itu lolos, kita harus bersyukur alhamdulillah. Jikapun tidak, kita juga harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena semakin sering kita gagal, maka semakin habis jatah kegagalan kita dan semakin dekat kita dengan kemenangan teman-teman. Jadi maka dari itu janganlah berputus asa. Jika seandainya pun tidak terpilih, ya it's okay gitu, mungkin belum rezekinya di sini, maka kita ibaratnya jangan pantang menyerah, kita harus semangat lagi gitu. Semoga terjawab ya teman-teman pertanyaannya. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan nih tentang seputar beasiswa inspiratif. Salah satunya yaitu apa sih yang membedakan beasiswa inspiratif ini dengan beasiswa di luar lainnya? Jadi perbedaannya yaitu beasiswa inspiratif ini menunjang biaya pendidikan kita sampai lulus. Jadi berbeda dengan beasiswa lainnya yang hanya misal KSE cuma 1 tahun, yaitu kalau misal dalam kuliah 2 semester. Berbeda juga dengan KIP atau segala macam. Dan yang kedua, di sini ada yang membedakan, yaitu apabila kita lolos daripada beasiswa inspiratif ini, kita dapat mengikuti virtual coaching 3 kali bersama Duta Inspirasi Indonesia, dan juga kita mendapatkan sertifikat tingkat nasional dengan tanda tangan Kemenpora Republik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya bisa mendaftar beasiswa inspiratif ini? Jadi di sini aku akan jawab nih. Orang yang mendapat beasiswa sebelumnya boleh daftar di beasiswa ini, baik itu dia mendapatkan beasiswa baik dari pemerintah maupun swasta, tetap boleh mendaftar di beasiswa inspiratif ini. Kemudian ada lagi nih pertanyaannya begini, apakah beasiswa ini bisa untuk sekolah ataupun universitas swasta atau cuma negeri saja? Jadi beasiswa inspiratif ini tidak menekankan pada negeri saja, jadi swasta juga boleh kawan-kawan. Jadi baik swasta maupun negeri, sekolah kalian itu atau universitas kalian bisa daftar di beasiswa inspiratif ini. Kemudian ada lagi nih pertanyaan selanjutnya, apakah bila kita kuliah
ada besaran nilai UKT tertentu yang bisa untuk daftar beasiswa ini. Jadi beasiswa inspiratif ini tidak ada batasan UKT. Jadi UKT kalian berapapun, baik itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, ataupun seterusnya, masih bisa daftar di beasiswa inspiratif ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, jika status kita saat ini adalah lulusan S1 dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, apakah bisa mendaftar sebagai calon penerima beasiswa inspiratif? Nah, untuk jawabannya adalah sangat bisa ya teman-teman. Artinya ketika teman-teman saat ini berstatus lulus atau fresh graduate dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, maka untuk pendaftaran di G-Form-nya nanti, itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah untuk topik esainya apa-apa saja kak? Nah, terkait dengan topik esai itu sendiri, itu akan diumumkan pada saat teman-teman dinyatakan lolos tahap 1 dan melanjutkan ke tahap esai itu sendiri. Nanti panitia akan mengumumkan topik ini pada saat teman-teman dinyatakan lolos tahap 1 dan melanjutkan ke tahap esai itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pembayaran yang akan dilakukan ketika lulus tahap 1? Nah, terkait dengan pertanyaan ini jawabannya tidak ada ya teman-teman. Jadi dari tahap 1 sampai hingga tahap akhir pengumuman sebagai penerima beasiswa inspiratif tahun 2022 itu sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Teman-teman tidak usah khawatir dan teman-teman tinggal mempersiapkan diri untuk mengikuti tahap-tahap seleksi dari beasiswa inspiratif ini. Apakah boleh yang sudah mendaftarkan KIP mendaftar beasiswa inspiratif? Nah, perlu kalian ketahui nih teman-teman, beasiswa inspiratif terbuka untuk siapa saja dan dari kalangan mana aja nih teman-teman. Akan tetapi, di KIP sendiri kalian sudah ada surat perjanjian untuk tidak mengikuti beasiswa lain. Nah, maka dari itu saran kami, kalian beri kesempatan yang lain dan kalian jalankan tanggung jawab kalian di beasiswa yang telah kalian ikuti teman-teman. Apakah beasiswa inspiratif sama dengan beasiswa KIP nih teman-teman? Oke, beasiswa inspiratif bisa dikatakan hampir sama dengan KIP. Nah, kesamaannya di mana? Kalian dibiayai uang UKT selama kalian mengenyam pendidikan nih teman-teman. Jadi kalian gak perlu khawatir, kalian dibiayai sampai lulus loh. Selanjutnya, perbedaannya adalah untuk beasiswa inspiratif kalian hanya difasilitasi uang UKT atau uang SPP aja nih teman-teman. Jadi untuk uang pribadi atau kebutuhan pribadi kalian tanggung sendiri. Apakah beasiswa ini bisa untuk kuliah ataupun sekolah di luar negeri? Bisa banget nih teman-teman. Akan tetapi beasiswa inspiratif hanya menyediakan fasilitas uang UKT ataupun SPP. Nanti kalian akan ditanya nih berapa UKT dan ataupun SPP-nya. Jadi untuk biaya hidup beasiswa inspiratif tidak menanggungnya teman-teman. Terima kasih.